Cimili Kitty. Push. Nih pada makan semua. Makan si Loli. Jangan berantem. Ini kok berantem. Ini suka biasa makan ikan ini. Itu kok nggak makan yang hitam tuh ya? Kalau udah biasa makan ikan nggak mau lagi. Yang kecil pintar kali makannya nah. Push. Tuh makan tuh push. Ini kasihan tadi nih. Oh. Udah kenyang tadi makan ayam tadi. Iya tadi kasih makan ayam tadi. Halo semuanya, apa kabar? Bagi teman-teman semua cat lover dimanapun Anda berada, yang ada di Korea, annyeong, haseyo. Oke, teman-teman, kembali aku hari ini Tony menemani teman-teman semua. Dan kali ini informasi yang tak kalah penting, yang sering kali teman-teman sepelekan untuk masalah grooming. Baik, sebelum kita membahas masalah grooming teman-teman, aku ingin informasikan kepada teman-teman bahwasannya YouTube aku belum dimonetisasi atau belum termasuk dalam kerjasama dengan partner YouTube gitu ya, YouTube gitu ya. Oke. Dan tentunya aku butuh teman-teman untuk memenuhi syarat-syarat monetisasi, yaitu jam tayang, jangan di skip videonya, subscribe ya teman-teman, thank you banget ya. Dan hasil dari video ini tentunya aku nanti memberikannya kepada kucing jalanan, pengobatan, dan juga makanan dan lain-lainnya. Selama ini aku masih tetap memberikan kok, meskipun YouTube aku belum disetujui teman-teman. Nah, tadi di awal video kalian udah lihat ya gimana proses pemberian makanan kepada kucing jalanan. Aku tidak sering shoot untuk video kucing jalanan. Kenapa? Bukan karena aku malas atau apa ya, karena berbagai komentar katanya aku pamer, beramal dan lain-lainnya. Makanya video untuk kayak memberi kucing jalanan hanya itu aja, 1-2. Sebenarnya aku bisa kok bikin tiap hari kok, karena aku memang tiap harinya memberikan makan untuk kucing jalanan dan juga memberi makan kepada kaum duafa kayak aku ini, kaum duafa ya. Oke. Dan juga tentunya para cat lover yang ada di area tempat aku memberi makan, kayak para pedagang dan lain-lainnya juga aku juga menjalin tali silaturahmi dengan cara ya bagi-bagi makanan gitu teman-teman ya. Karena selagi aku mampu, aku memberikan ya aku berikan untuk ya tanggal-tanggal belasan lah. Tanggal 25 ini gigi jari ya, atau tanggal 15-an ya. Palingan aku cuma ngasih kucing doang. Makanan kayak nggak bisa ya, aku sendiri aja makan Indomie ya. Oke teman-teman, untuk kali ini aku akan membahas saja, kita langsung markicot ya. Mari kita check it out gitu ya, check it out gitu teman-teman ya. Kita cancut aja ke video. Untuk tahapan grooming terbagi 3 tahap teman-teman. Yang pertama adalah grooming, tahapan yang pertama adalah kering, basah, dan juga pengeringan gitu teman-teman ya. Baik, nah kenapa ini penting untuk teman-teman ya? Oh ya, aku lupa dulu, aku lupa ya, untuk teman-teman jangan lupa di like dong, like dulu, serta jangan lupa untuk selain di like, ya kalau dibunyikan tombol notification-nya bagus banget ya, karena nanti teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari aku ya. Baik. Untuk persiapan yang pertama ya teman-teman ya, grooming pertama adalah persiapan yang kering gitu teman-teman ya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah bulunya dulu. Apakah dia dalam keadaan rontok atau bagaimana? Cek jamur, dipotong kukunya ya. Dan potong kuku juga ada berbagai macam tips dan juga triknya teman-teman. Jadi jangan potong terlalu dalam. Kalau potong kuku yang penting ujungnya aja yang agak runcing itu dipotong aja ya. Tapi untuk masalah kutu ini fenomenal teman-teman ya. Kalau kucing teman-teman itu adalah kucing yang termasuk kucing yang sering outdoor gitu, atau kucing kampung yang sering outdoor, kayak aku punya kucing kampung juga sering outdoor ya, itu aku nggak pernah memotong kukunya. Kenapa? Karena di luar banyak sekali kucing ataupun manusia yang jahat atau apapun juga ya, yang dia temuin, yang tentunya tidak bisa ngadu dong ke kita kan, aku tadi diginiin, aku tadi dipukulin, aku tadi nggak bisa ngadu mereka ya, mereka diem, pulang-pulang tahu-taunya luka gitu ya. Nah, untuk kucing outdoor, tips dari aku adalah kucing jangan pernah dipotong ya, giginya jangan pernah dikikir ya teman-teman ya. Oke. Nah, itu buat senjata buat dia mempertahankan diri dari serangan kucing liar lainnya, binatang buas lainnya, ataupun manusia jahara lainnya ya teman-teman ya.
Oke, next selanjutnya teman-teman ya. Untuk pembersihan sebelum mandi adalah cek dulu telinganya apakah dia ada ermit atau ada jamur tiram buat kita goreng di dapur atau enggak atau gimana gitu ya teman-teman ya. Jadi kita cek dulu kupingnya dulu ya, bersihkan dulu. Karena pengecekan kuping ini penting banget teman-teman. Pengecekan kuping berskala ini maksudnya berskala tiap hari gitu ya, berskala besar kayak berita banget ya. Tiap hari itu teman-teman ya, itu akan membuat kucing teman-teman tuh sehat. Karena kita nggak tahu nih sakit telinga kucing itu bisa mendadak banget, dan aku udah ngebahasnya di video kemarin teman-teman ya. So juga teman-teman, selain tadi ngecek kuku, terus telinga, jamur juga perlu dicek agar nanti ketika memandikan si kucing teman-teman bisa memilih shampoo yang apa nih yang cocok nih. Kalau misalnya ternyata dia mengalami kerontokan, shampoo yang mengandung lem, jadi nanti bisa dilem itu bulunya ya. Atau mungkin kucingnya mengalami, itu canda teman-teman, jangan yang serius. Atau teman-teman mungkin kucingnya berjamur gitu ya teman-teman ya, bisa kasih anti jamur gitu ya. Atau berkutu, anti kutu ya, termasuk tadi selain cek jamur, cek kutu juga sangat-sangat penting sebelum kita menggrooming atau memandikan si kucing tersebut ya. Nah teman-teman, untuk teman-teman yang ingin ke pet shop, teman-teman tidak perlu melakukan hal seperti ini teman-teman, melakukan tahapan yang kering dulu teman-teman, karena di pet shop nanti yang akan biasanya sih paket mereka udah lengkap. Mereka itu biasanya tuh sebelum grooming mereka cek ini itu segala macam bla bla bla. Itu bagi pet shop yang berprofesional teman-teman, yang bagus, yang profesional ya. Ada tuh grup WA aku yang grup pecinta kucing ya. Kucingnya sehat walafiat, lincah banget ya. Lari ke sana, lari ke sini, dan udah keren-keren banget, udah cakep tuh kucing-kucing kesayangan. Ya astaga, naga, tralala ya, naga lala tralala ya. Habis dari pet shop yang merek sih itu ya, aku gak mau menjelekkan pet shop ya teman-teman ya, karena nggak semua pet shop seperti itu. Ada sih beberapa pet shop yang dihandle oleh dokter dan mereka benar-benar profesional, tenaga karyawannya semua. Habis grooming dari itu, kucingnya koit gitu ya. Kasian banget ya, tapi aku maklumin kok gini ya teman-teman ya. Mungkin aku tidak menyalahkan si owner, punya kucing ataupun pet shop atau apapun juga ya, tapi ini merupakan suatu pengalaman buat teman-teman bahwasannya untuk grooming ke pet shop teman-teman harus lihat dulu ya kan, jam terbangnya si pet shop dipimpin oleh siapa, apakah ada kasus dan juga lain-lainnya, teman-teman harus perhatikan gitu teman-teman. Begitu juga dengan ownernya teman-teman ya. Mungkin karena perjalanan dari grooming itu terlalu jauh ya, sekitar beberapa jam gitu ya, membuat si kucingnya stres, akhirnya mungkin bisa juga menyebabkan itu. Jadi aku tidak menyalahkan si teman aku itu atau menyalahkan pet shop ya. Next aku bilang sih yang terbaik sih untuk grooming ini, aku bilang sih baiknya sih kita sendiri yang grooming gitu. Aku sih sering kalau untuk grooming tuh aku ada temen cat lover juga, dia bantu aku untuk nge-grooming kucing-kucing gitu. Kalau aku lagi sibuk dia bantu untuk grooming dan juga lain-lainnya. Dan aku selama ini fine-fine aja sih untuk grooming kucing teman-teman ya. Nah next selanjutnya adalah sebelum teman-teman melakukan grooming kucing, teman-teman harus beli collar gitu ya, tulisannya colar gitu ya. Kolar kali dibilangnya ya, yang dipakaikan di leher ya kan, terus dia miring ke atas itu ya pakai kolar dulu. Kenapa? Manfaat dan fungsinya si kolar tersebut melindungi kucing untuk tidak tergila shampoo-nya, dan juga untuk melindungi telinganya itu supaya tidak masuk dalam tidak masuk air gitu maksudnya ya, dalam maksudnya tidak masuk air ya. Nah itu bahaya sekali. Jadi kalau untuk memandikan kucing sebenarnya ada tips dari aku teman-teman. Untuk memandikan kucing atau grooming kucing, yang penting kepalanya ini harus dilindungin dari air gitu ya. Nanti setelah selesai mandi gimana, nanti kan badannya jadi wangi, kepalanya bau acem gitu ya, bau acem. Ya tinggal dipakai tisu basah aja teman-teman, pakai tisu basah dibersihkan dan lain-lainnya ya teman-teman. Oke, itu tahapan grooming ya, tahapan pertama. Tahapan basah atau tahapan selanjutnya ini juga sangat-sangat penting ya. Oh ya, tahapan pertama yang kering juga aku ingin kasih tahu kepada teman-teman bahwa teman-teman harus perhatikan dulu nih sebelum grooming kucing atau sebelum teman-teman memandikan si kucing ini atau mandi kucing ya. Dalam kata arti bukan yang negatif ya, mandi kucing yang positif ya teman-teman ya. Teman-teman harus perhatikan dulu kondisi kucing teman-teman. Apakah dia lagi hamil, apakah dia lagi sakit ya. Nah itu dalam keadaan seperti itu tidak boleh dimandikan teman-teman ya. Apalagi kita di bawah usia 2 bulan yang berat badannya di bawah 8 ons ya gitu ya teman-teman ya. Kurang 2 ons lagi jadi 1 kilo ya. Nah itu tidak boleh dimandikan teman-teman ya. Bahaya, bisa menyebabkan kucing teman-teman itu koit teman-teman ya.
Next selanjutnya adalah kita bahas lagi nggak usah banyak-banyak videonya, takutnya terlalu panjang. Pakailah shampoo. Pakailah shampoo yang sesuai dengan kondisi si kucing gitu. Apakah dia butuh kayak untuk shiny bulunya atau kutu ataupun juga jamur, dan hati-hati, tidak semua sampo itu cocok ke kucing. Pada saat pemakaian shampoo pertama, teman-teman lihat dulu dari sisi kucing dulu. Kalau kucing teman-teman mengalami sesuatu hal yang negatif, berarti itu sampo tidak cocok, segera dibuang ya teman-teman ya. Jangan dipakaikan lagi ya, karena itu berbahaya ya. Nah, untuk tahapan basah ini adalah teman-teman ya, setelah teman-teman menyampo, memilih sampo yang bagus, teman-teman basahi, teman-teman pakai shampoo, terus teman-teman diamkan beberapa menit ya, 1 atau 2 menit ya, bukan didiamkan, maksudnya tetap digosok-gosok segala macam, kira-kira 2 atau 3 menit. Setelah selesai itu teman-teman dibilaslah dengan air yang bersih. Dan untuk tahapan basah ini, pemilihan air yang bagus buat kucing adalah air hangat ya teman-teman ya, bukan air panas ya untuk nyiramin si hatersnya kucing. Terima karma buruknya teman-teman kalau yang sering menyiksa kucing teman-teman ya, itu sangat-sangat ya berdosa banget ya. Oke. Dan teman-teman, tahap selanjutnya adalah tahap yang disebut dengan pengeringan teman-teman. Nah, pengeringan ini juga hati-hati teman-teman, ada yang perlu kita hindari juga teman-teman. Apabila kucing teman-teman ya takut terhadap blower, berarti teman-teman tidak bisa mengeringkan kucing teman-teman dengan blower, karena dia akan mengalami stres, ketakutan dengan jantung yang sangat berdebar tinggi. Itu mengakibatkan salivasi, yaitu kematian kucing mendadak. Jadi aku siap mandikan, dia kok dia mendadak gitu ya. Nah, jantungnya berdetak kencang dan dia step, setelah step koit. Nah, itu bahaya loh, jangan anggap remeh. Aku kan sering mandiin kucing, nggak pernah kucing yang begini, nggak begini-gini. Masa sih kucing begini? Teman-teman ya, tanya ke dokter teman-teman, tanya ke dokter apakah kucing yang mengalami salivasi itu bagaimana, penyebabnya apa gitu. Itu bahaya, itu sama dengan serangan jantung mendadak kepada manusia. Jadi kalau kucing teman-teman sering ngopi, ngerokok gitu ya, begadang, main domino ya kan. nah itu teman-teman perlu waspadai ya, jangan sampai dia ketakutan, stres langsung plak gitu ya, bukanlah teman-teman ya. Yang penting teman-teman jangan buat kucing teman-teman stres, ketakutan, jantung berdebar kencang, salivasi, kemudian koid ya, itu bahaya. Nah, untuk blower ini juga teman-teman perlu benar-benar pelan-pelan ya untuk mengeringkannya. Dan apabila teman-teman ya, untuk tahapan yang pengeringan ini, apabila kucing teman-teman itu tidak mau kena blower, gampang sekali teman-teman caranya. Teman-teman hanya pakai handuk yang kering, teman-teman benar-benar keringkan, kering banget ya. Dan teman-teman ingat, mandikan kucing itu jangan di waktu pagi hari ya teman-teman ya. Kalau menghadapi kucing yang takut sama blower ya, mandikannya sekitar jam 1 atau jam 10 ke atas lah gitu. Jam 10 ke atas lah minimal, jam 1 ke atas tuh mungkin udah terlalu panas ya gitu. Tapi ada tips dan triknya juga sih. Setelah selesai teman-teman memandikan kucing tersebut, teman-teman lap bersih, kering, dan dia kan masih basah dong ya gitu ya. Teman-teman jemur kucing itu di terik matahari. Tapi lihat dulu, kalau dia terlalu panas, jangan teman-teman udah tahu tuh matahari tuh panas, sepanas-panasnya kayak lagi membakar ayam atau membakar apa, teman-teman taruh di atasnya gitu ya, taruh di atasnya matahari, dia kan kepanasan, dehidrasi, itu nggak baik juga. Nah, baiknya itu teman-teman taruh di dekat sinar matahari, tapi yang tidak langsung disinarin. Tapi kalau untuk sekitar jam 9 ya, itu kan masih agak lembut ya, atau jam 4 ke bawah gitu ya, jam 4 ya, itu masih lembut, sinar mataharinya tidak terlalu panas, teman-teman bisa taruh di bawah sinar matahari, biarkan dia sampai kering, karena proses pengeringan ini penting buat kucing untuk menghindarkan kucing dari jamur. Rata-rata hampir 80 atau 90% peternak kucing, breeder atau juga cat lover tuh mengalami penyakit yang disebut dengan jamur kucing, dan itu aku sering membahas di videonya teman-teman ya. Video aku udah banyak kali membahas masalah jamur kucing, udah 2 video yang membahas jamur kucing. Oke, kayaknya itu aja teman-teman untuk tahap grooming atau memandikan kucing yang perlu teman-teman ketahui dan jangan dianggap sepele, yang tentunya nanti akan mengakibatkan kucing teman-teman koid ya, atau sakit dan juga lain-lainnya teman-teman. Oke, thank you for watching teman-teman. Jangan lupa untuk kalian yang jangan pelit-pelit sekalipun untuk subscribe, karena subscribe itu nggak bayar kata seluruh YouTuber. Betul sih kataku juga sama sih ya. Jangan pelit-pelit dong. Kalian sudah subscribe berarti kalian sudah beramal. Kalian sudah beramal berarti pintu surga dibukakan. Betul nggak? Ya kan? Iya. Dan juga teman-teman, selama video ini terus tayang dan terus ada di YouTube ini, amal pahala kalian terus bertambah karena kalian sudah subscribe, kalian sudah like dan juga lain-lainnya, dan
dibukakan pintu rezeki buat kalian teman-teman ya. Aku doakan kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat, meskipun aku juga saat ini ya duitnya adalah tabungan ya, ada tabungan beberapa gitu ya, dan cukup juga lah ya untuk makan gratis di pesta undangan orang, di kondangan orang ya. Oke, pandemi ini kayaknya kondangan nggak ada deh, berburu kondangan nggak ada ya kayaknya ya. Oke, asal amplopnya diisi teman-teman, jangan diisi ya. Oke, dan teman-teman semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sehat-sehat selalu tanpa kekurangan sedikit pun, dan aku sumpahi teman-teman ya, rezeki kalian lancar selalu dan anak buah kalian semua aku sumpahi semua pada sehat walafiat. Thank you for the watching, dan untuk kaum Google golongan single segera mendapatkan pasangannya, dan untuk para duda salam kopi sianida, komunitas pria siap nikahi janda. Bye. Ya,